Sesuk nggak teripat ayo gini ya. Oke, yuk. Sesuk ya, depan. Iya. Iya iya. Week 9 kan tak video. Kan bisa mbak di. Aku ada. Aku pinjam botol kok aku. Nanti loh kamu bisa lihat rekor. Ada ya kan? Enggak lah. Salesman. Kak Murung. Ya, salesman ya sales ke 50. Terus kemudian diukur kinerjanya itu ada sales growth, sales profit, new sales, creativity, test, mechanic test. Loh ini sales apa kalau di tes mekanik segala? Bisa jadi ini salesnya peralatan elektronik, abstraksi tes, matematik tes. Dengan 7 variabel berarti 7 dimensi ini. Bagaimana mencari? Kalau 2 dimensi garis, kalau 3 dimensi pemisah grup beda. Ya, jadi kalau 3 dimensi bisa jadi linear, bentuknya gini, memisahkan grup yang di atasnya sama di bawahnya. Bisa jadi nggak begini, tapi begini. Bisa jadi begini, ya, tapi agak miring ke sana, enggak gitu. Itu kalau linear. Kalau non linear, bisa jadi bidangnya yang melengkung. Itu jika 3 dimensi. Kalau 7 dimensi, ya yang punya indera keenam boleh. Ya. Simplex tabel. Apa simplex? Oke, ayo. OR. Exercise. Ini kita cari apa? Lambdanya gimana? Multivariate, minta tolong principal komponen. Ini semua 7 itu menjadi kriteria, minta grafnya, script plot, hasilnya gimana? Machine learning itu kan nanti data-datanya banyak kolomnya. Gimana menurut Anda? Berapa grup? Oh, dia yang mensimplifikasi. Ya, lebih dikit. Kolom. Pak, yang lebih dari hanya satu grup loh. Ngapain kita belajar untuk groupingnya? Berarti 50 jadi satu tim saja, gitu kan? Nah, ini salah satu contoh untuk pembelajaran. Seharusnya kita turunkan toleransi itu yang tempo hari, yang minggu lalu sudah saya sampaikan. Ini kita bikin 2 saja dengan asumsi apa? 0,92 itu kita anggap dekat dengan angka 1, jadi ada 2 grup. Mesti nanti kalau ini ada 2 grup, kira-kira ada yang misklasifikasi, ada misgroup. Seharusnya itu di grup 1 misalkan, jatuh di grup 2. Karena apa? Karena ini loh, toleransi kita dekatkan ke 1. Oke, ada 2. Oke, ayo sekarang kita lakukan observasi, cluster observation untuk semuanya itu 7. Terus complete Euclid kita minta 2. Storage ke C8. C8 nanti tempat cluster membership. Terus hasilnya ini. Ada berapa itu loh? Ada beberapa kan? 2-nya ada, 1-nya ada. Oke. Di sini adalah mungkin cluster membership SCM saja. Oke. Kita lakukan diskriminan. Grupnya C8 yang baru kita buat, prediktornya semuanya 7, terus linear, ya kita bentuk linear, hasilnya ngetes biar ini benar atau enggak masuk cluster 1 atau 2. Gimana caranya? Oke. Pakai rumus yang tadi. Ada 31 objek, 31 salesman yang masuk di grup 1, 19 di grup 2. Coba faktanya gimana? Salah satu. Ini ada yang salah grup. Seharusnya itu di 1 jatuh di 2, tapi yang 2 jatuh di 2 betul semua. Dan kesimpulannya 98% ketepatannya. Tidak bisa 100% karena ada toleransi tadi itu. Tapi kan tidak apa-apa, ya kan kesalahannya hanya 1. Ini Anda bisa cari ini sebetulnya.
siap pengajian. Oke. Terus kemudian ini modelnya. Kan dua grup. Ini adalah linear function, linear discriminant function yang pertama, ini yang kedua. Interceptnya ini adalah semua koefisien setiap field. Ada pertanyaan? Pak, itu kan gunakan complete. Kalau gunakan single gimana? Single linkage. Single linkage. Terus kita simpan Sekarang tambah deh ya. di C9. Jangan complete. Kita gunakan single linkage. 2. Minumku ya. Kita simpan di C9. Oke. Hasilnya Ke atas. C9. Ini C9. Nanti kalau kamu Ini C9. apa dilihat pakai tas. Terus Minumku juga ya. ayo kita lakukan sekarang cek untuk diskriminan. Ini adalah C9, ini tetap linear hasilnya. Nah, tidak bisa. Apa ini? Apa sebabnya? Must have at least 2 cases per group. Regresi. Pada saat kita bahas regresi, ayo ingat bukan tidak bahas di sini. Kalau kita punya satu coverage saja ya, di sini X1, di sini Y. Terus Anda punya data di sini. Ini data pengamatan. Terus kemudian dapat hasil di sini. Ini adalah Y1 di sini. Mana model regresinya? Adakah model regresinya? Enggak. Sudah pernah ini kita bahas. Ada model regresinya? Ada. Banyak tapi. Ya. Tuh, kalau bahasa Inggris itu banyak tambah IS. Book jadi books gitu kan. Kalau bahasa Jawa ditambah huruf U. Ya, bahasa Indonesia kejawen jadinya banyak terus banyak. Nah, ini nanti modelnya banyak. Coba kalau saya gariskan, apakah salah kalau saya punya model begini? Enggak. Apakah salah saya punya model begini? Enggak. Apakah salah saya punya model begini? Enggak. Akhirnya benar semua, akhirnya bingung. Ya kan? Karena bingung tadi militer jawabnya jadi begini. Enggak iso, ya, militer tidak bisa pilih model mana. Jadi jangan gunakan single linkage. Ya, karena ternyata single linkage yang anggotanya hanya satu tuh hanya ini dong. Ya, Iya, di ikat sekali. hanya ini. Enggak ada itu bawa-bawa semua angka satu semuanya masuk grup satu semua. Jadi hanya satu. Oke, Hah? kita rubah Kenceng lah. ke clustering yang tidak single. Average itu adalah complete sama single di rata-rata. Oke, hasilnya tak taruh tetap di C9. Nah, duanya sudah bertambah kan? Ya. Beda dengan complete tadi. Complete di sini satu, di sini average-nya jadi 2. Hasilnya apakah meningkatkan? Multivariate diskriminan dengan C9 ya sudah, itu hasilnya. Malah turun ya 96,7%. Kalau yang tadi berapa? 98%. Yang tadi dengan complete linkage 98%. Dengan average tambah turun 96,7%. Kenapa? Pada saat average itu complete sama single di rata-rata. Single tadi kan single linkage tadi menghasilkan pengelompokan yang tidak seimbang, hanya satu saja. Nah terus
tengah-tengahnya bisa, tapi turun kecepatannya hanya 96,7. Oke, ada pertanyaan? Oke, balik. Gunakan C8 yang 98%. Ayo, kita modelkan sekarang Proportion nggak sih yang tadi dibagi? diskriminan. Saya tidak percaya, nggak bisa dibedakan. Saya bikin kuadratik sekarang. Ya, kuadratik untuk ini hasilnya adalah berapa ketepatannya? 100%. Kuadratik itu apa? Jadi fungsi pembeda. Oke, coba saya kembali ke sini. Kalau saya buat contoh lain, ini adalah grup 1, terus kemudian mungkin di sini, ini grup 2. Terus saya buat tadi lagi grup 3. Garis linear mana yang Anda bisa buat untuk membedakan 3 grup itu? Oke, kalau saya buatnya itu buatnya gini, nabrak, ya kan? Ini nanti misklasifikasi. Kalau saya buatnya begini, loh, nabrak, ada yang misklasifikasi, linear itu. Tapi kalau saya buat, saya hapus karena linear nggak tepat, ada yang misklasifikasi tadi. Kemudian saya bikinnya gini. Loh, ya kan? Jadi pas. Bisa jadi yang ini juga demikian. Loh, itu jadi kuadratik. Jadi pas gitu, 100% gitu. Makanya tadi yang misklasifikasi 1 itu kita, 1 tadi kan efek kalau kita menggunakan linear. Begitu kita tingkatkan jadi kuadratik, 100% benar. Cuma permasalahannya Minitab ini tidak memberi mana model kuadratiknya. Model kuadratiknya nggak ada. Nah, model kuadratiknya silahkan dihitung sendiri ya, menggunakan yang ini. Oke, ada pertanyaan? Oke, tugas datanya tetap kemarin. Ya, Anda sudah melakukan clustering 7, ya kan? Silahkan tampilkan 7 model Anda linear tadi. Base linear saja. Pak, kuadratik boleh Pak, lo ekstra boleh Anda buat kuadratiknya. Ya. Kenapa harus ada ekstra? Kalau Anda mungkin pernah tahu, tak sampaikan, pas ujian kelulusan SMP, SMA, ujian olahraga, lompat tinggi, mistarnya nih dipasang 1 meter, Anda lompatnya pas 1 meter, mistarnya jatuh enggak? Jatuh, lompatnya semeter kok, ya jatuh, gak lulus. Ya. Kalau ini 1 meter, Anda lompatnya 1,2 meter, aman, ya kan? Ada ekstra 20 cm. Apalagi ini 1 meter, Anda lompatnya 2 meter, ya kan? Itu
mungkin atletik yang masih usia SMP ya. Pasti lulus. Kalau ekstra itu nggak kerja kan pasti lulus. Sudah ngerjakannya itu pas-pasan yang wajib saja. Ketinggian 1 meter dikerjakan 1 meter, belum tentu kepleset atau tidak, ya kan? Saya bisa lompat 1 meter, tapi pas mau lompat kepleset, akhirnya nggak jadi juga. Artinya apa? Pekerjaan tadi linear salah, gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan? Mau tanya, kapan kita pakai average? Kapan pakai? Ya, kapan kita pakai average, kapan kita gunakan complete, kapan kita gunakan single, kapan kita gunakan. Kemarin daftarnya kan banyak, ya kan? Ya, ini. Kemarin daftar yang saya berikan lebih banyak daripada ini. Jadi kita bahas yang 3 saja, single, complete, dan average. Jadi kalau kita oke, saya punya data begini. Ini adalah grup, sudah grup saja. Ini grup 1, ini grup 2. Terus kalau single itu toleransi pendek, makanya jarak terpendek. Ini nanti single linkage. Kalau complete linkage, ini nanti dicari jarak, ini toleransi jarak terjauh, jarak terjauh. Nah ini adalah complete linkage. Kalau average, ya yang single dan yang complete itu di rata-rata. Jadi nanti dibagi 2. Jadi kapan kita menggunakan, ini cara ngitungnya, kapan kita menggunakan sekarang single atau average atau complete. Kalau kita ingin melonggarkan toleransinya, maka gunakan complete. Ya. Gimana membedakan benda A sama benda B? Bagaimana membedakan mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain? Kalau nanti toleransinya diperlonggar, mungkin jadi apa namanya? Perbedaannya itu tidak stick gitu loh. Ya. Tapi kalau itu pakai single, seminimum mungkin, ya, seminimum mungkin tidak keliru. Jadi apa namanya? Beda minimum yang harus dipenuhi. Sedikit mungkin perbedaan itu ditoleransi. Tapi kalau pakai average, ya logikanya bisa jadi namanya average, ya kira-kira tengah-tengahnya gimana antara complete dan single tadi, antara toleransi yang sekecil-kecilnya dan toleransi yang sebesar-besarnya itu di average. Jadi kapan gunakannya? Ketiga-tiganya itu. Jadi kalau kita ingin rendah sekali toleransinya, ya gunakan single, ya kan. Tapi kalau toleransinya, maksud saya toleransinya longgar, gitu ya, gunakan complete. Gitu. Kalau dua-duanya silakan digabung aja average. Biasanya kan orang Jawa itu tidak mau ekstrim. Ya, titik tengahnya yang selalu digunakan. Ada lagi pertanyaan? Kapan gunakan linear, kapan gunakan kuadratik? Ya silakan. Kalau misalkan saya sederhana saja, saya mau menggunakan linear saja, ya nggak apa-apa. Makanya tugasnya minimum ada
Ada pertanyaan lagi? Jadi diskriminan akan saya akhiri sampai di sini. Saya pindah ke logistik regression. Oh ya, saya punya. Enggak tahu aku. Lupa tak kirimnya sekarang. Jadi kita disuruh nyamarin pada Hitung manual. Iya, sigma kait. Dendi rumusnya. Hah? Dendi Itu rumusnya. ke bapak itu. Iya, di buku bapaknya. Oh sudah mau. Oke, tadi sudah saya demokan untuk data sales people 50 salesman. Itu kalau dikerjakan, ini masternya atau orang-orang saya ini bisa Anda gunakan sebagai master untuk mengerjakan tugas. Jadi gini, tapi ini contohnya sales people ya. Taruh data itu di tadi kan 7 field ya, 7 field. Lakukan Euclid complete mastering. Taruh membership-nya di C8, sudah kita lakukan tadi. Terus apa? Hitung Farcovar total. Ukurannya berapa? 7 kali 7. Terus kemudian hasil grup ini Anda pilih, buatlah grup 1 hitung varian kovarian, grup 2 hitung varian kovarian. Sudah. Terus silakan di copy ke matriks 1, ke matriks 2, ke matriks 3, ke matriks 4, ke matriks 5 ini. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah. Setelah itu diproses. Ya. Diproses LDA grup 1. Ini 2 grup loh ya. LDA grup 2 sudah ketemu. Tapi ini untuk linear. Ya. Nanti ini perkalian matrik, plus matrik dan lain-lain. Ini menghitung depan, menghitung belakang, itu adalah menghitung depan belakang itu ini. Jadi linear. Nah ini depan, ini belakang. Ini ngitung intercept. Ini nanti keluar koefisien. Ada pertanyaan? Ya, sudah tak sanmoni ini mestinya harus bisa. Ini tinggal ciping saja ke dimensi Anda 22. Terus silahkan buat mirip seperti ini untuk kuadratik. Tapi Anda misal mau buatnya di R, di Python boleh. Ini kan logika saja, tahapan-tahapan ini kan bisa di convert ke sini. Oke. Pindah ke logistik regression. Sebelum pindah saya mau tanya Pak, kalau DDE itu kan fungsinya itu kan buat menghasilkan nilai fungsinya buat membedakan itu Pak. Nah kalau buat bedainnya buat masing-masing datanya itu gimana Pak? Ya. Jadi nanti fungsi itu dikalikan ke kovariannya. Kan tadi ada koefisien, ya toh? Koefisien intercept ditambah koefisiennya nah ini koefisiennya
sales growth kali nilainya sales growth untuk salesman itu. Dan seterusnya, ini kan grup 1, ini grup 2. Jadi nanti ini terapkan pada semua 50 baris. Terus ini terapkan ke semua 50 baris. Jadi ada 2 nilai nanti. Baris pertama dapat model 1 nilainya, baris pertama dapat model 2 nilainya. Nah, itu nanti bandingkan. Jadi salesman pertama itu masuk grup berapa? Itu jadi prediksi. Buat tahunya masuk ke grup yang mana itu berarti Nah, lebih besar mana? oh diambil yang lebih Mestinya besar. karena ini sebuah model, mestinya lebih besar mana? Jadi nanti Kalau lebih besar 1, dia ikut 1. Jadi nanti prediksi Anda tulisi, kalau di Excel, if ini lebih besar ini 1, jika tidak 2. Makanya kalau di ada prediksinya enggak? Coba multivariate diskriminan. Nah, coba fit. Coba ratingnya saja. Linear. Ini fitnya. Nah, ini loh fitnya 1, 1, 1, 2 gitu. Tapi di sini nggak ditampilkan 1 itu dari mana. Makanya koefisien ini, nah koefisien ini itu kalikan dengan ini 7.102 ditambah 60,2 kali 93, terus kemudian 23,5 kali 96, itu kan nanti keluar. Silakan ditulis ini grup 1, ini grup 2. Kalau ini Anda kalikan baris ini, tulis di sini. Terus ini Anda kalikan dengan baris ini, tulis di grup 2. Besar mana? nilainya ditambah sama konstannya dulu ya Pak? Sama Iya, ini kan modelnya kan modelnya model. Nah, model gini kan. Beta 0 itu adalah yang paling atas tadi. Kemudian bawahnya itu beta 1 dikalikan T1 sales growth dan seterusnya. nanti kalau buat KJS juga gitu ya Pak? Jadi ada dua. Oh iya, sama. Yang bentuk kuadratik sama. Cuma nilai fungsinya yang beda. Nah, nilai fungsinya tergantung dari tadi perkalian tadi. Yang apalagi yang kuadratik kan apa? Ini yang linear. Yang linear di sini gunakan global varian kovarian, global varian kovarian. Pada saat kuadratik loh, ini gunakan varian kovarian grupnya masing-masing. Jadi ini nanti Anda punya 7 varian kovarian, harus menghitung 7 varian kovarian. Sehingga di sini tadi, di sini yang dihitung grup 1 varian kovarian, grup 2 varian kovarian nggak dipakai di sini, karena ini hanya LDA linear. Jadi yang dipakai apa? Grup 1, grup ini C16, C22. Nah ini M3 saja, M4 maupun M5 tidak dipakai di sini. Karena M4, M5 itu adalah ngitung kuadratik. Ya, di sini hanya ngitung, yang dihitung adalah M3 saja. Jadi ini mestinya harus ditambahi ini keterangan. Oh sudah ada keterangan. Varian kovarian total ada di sini. Varian kovarian grup 1, varian kovarian grup 2. Ya. Oke. Ayo kita ke logistic regression. Secara umum, tadi sudah saya bahas di sini. Secara umum,
regresi yang sudah kita bahas itu bersyarat Y-nya normal, kontinu, tambahin. Ini kontinu. Kontinu normal domainnya minta ingat. Pada saat kita mau memodelkan, kalau kita punya ciri 1, ciri 2, ciri 3 sampai ciri P setiap objek, ya. Terus kemudian di sini ada grup. Anda nggak ikut-ikutan bikin grup itu. Tahu-tahu grupnya ini sudah ada, seperti yang tugas kemarin itu. Kalau paling kanan itu adalah grup yang bikin pevindo. Terus Anda mau uji apakah benar ini, gitu loh. Apakah nggak salah ngegrup. Nah di sini ada isinya terus sampai dengan apa N. Di sini juga ada 1, 2, 6, 3 dan seterusnya. Nah ini dijadikan Y. Jadi ini dijadikan Y. Jadi covariate ini atau field ini itu nanti jadi pengaruhnya diduga berpengaruh menentukan Y. Pada saat kita harus berpikir bahwa Y sebagai fungsi X ditambah N, nggak berlaku ini. Beta hat yang sama dengan X transpose X inverse terus X transpose Y ini tidak boleh dipakai. Ayo, alasannya apa? Ini tidak boleh dipakai. Alasannya karena ini adalah diskret. Ya, ini diskret. Terus bisa jadi, wes nggak usah 1 sampai 6. Anggap ini 0 atau 1. Ya, anggap 0 atau 1. Karena apa? 2 grup, 2 cluster. Diskret nilainya 0 atau 1, bukan 0, bukan antara 0 1, tapi 0 atau 1. Terus nilainya. Jadi ini sudah tidak minta hingga sampai tak hingga. Ya, diskret sudah bukan kontinu. Jadi apa? Dengan ini maka ini nggak bisa dipakai. Lalu gimana mencari modelnya? Ya, harus ada satu cara di mana cara itu membawa ini ke sana. Dari diskret itu menjadi sifat kontinu, domainnya minta hingga sampai tak hingga, dan normal. Nah, gimana caranya? Jadi butuh ada suatu transformasi. Dibutuhkan transformasi 0 atau 1 menjadi minta hingga sampai tak hingga. Oke. Pernah Anda belajar gini? Hasilnya itu, responnya itu gagal, sukses, tapi gagal sukses itu harus dirubah menjadi minta hingga sampai tak hingga. Kalau sudah minta hingga sampai tak hingga, nanti insya Allah ini berlaku, cara ini berlaku. Jadi menyesuaikan dulu domainnya Y. Karena Y-nya itu tidak ini. Jadi ini nanti kita kenal kalau ini hanya 01, nanti jadi binary logistic regression. Logistic regression yang binaire, outputnya hanya dua grup. Oke, apa transformasinya? Transformasinya dikenal dengan link function. Dikenal dengan link function. Kalau binary, link functionnya itu adalah, kalau binary ini distribusinya apa? Kalau datanya 01, distribusinya apa? Bad, nulli. Parameternya berapa macam? 1, namanya P. Apa ini? Probability.
probability sukses. Ya kan? 0, 0, gagal. 1. Nah, itu yang sukses. Kalau setiap setiap random itu objek yang berbeda, objek pertama gagal, objek kedua sukses, nah kan gitu kan. Gagal sukses 0, 1 tapi diukur dengan P. Nah, dari sinilah maka link functionnya nanti jadi log P1 minus P. Nah ini jadi transformnya. Ini nanti jadi X beta. Loh, gitu. Jadi X betanya itu bukan 0,1 jadinya sekarang. X beta, responnya X beta itu tidak 0,1 lagi. Responnya adalah log P dibagi 1 min P. Coba, bener tak? Log P dibagi 1 min P. Ini nanti domainnya adalah min tak hingga sampai tak hingga. Bener tak? Di mana P adalah, nah ini coba probability suksesnya suatu record, suatu objek tertentu antara 0, 1 ketemunya berapa suksesnya. Misal P sangat kecil 0,1, jadi 1 min P 0,9. Jadi log 0,1 dibagi 0,9 sama dengan log 1/9. Hasilnya negatif. Ya kan? Ini sudah ada tanda-tanda bisa negatif sekarang. Tapi apakah bisa negatif tak hingga? Nah, coba supaya negatif tak hingga gimana? P-nya misalkan sangat kecil. Ya, P-nya sangat kecil, 0,0001 gitu misalkan. Nanti 1 minus P 0,99999. Nah, 4 kali. Nah, jadi log 0,0001 dibagi 0,99999. Akhirnya log 1/9999. Loh, negatif tapi sangat kecil. Negatif jauh ke sana atau negatif angka besar, ya negatif lagi. Wis, dijamin ini nanti bisa minta hingga. Nah sekarang apa bisa plus tak hingga? Ya dibalik saja. Coba kalau dibalik, P sama dengan 0,9, 1 min P 0,1. Nah jadi log, ini log odd ratio namanya. P 0,9 dibagi 0,1, jadinya log 9. Apa? Positif. Nah, case ini dibawa ke sini dibalik. P sama dengan 0,94 kali. Terus 1 minus P akhirnya ini. Nah, nanti jadi log berapa akhirnya? Log 9999. Loh, positif besar. Nah, jadi kalau nanti Anda punya respon dari hasil clustering Anda atau bukan hasil clustering, misalkan gini, tabel Anda itu isinya adalah mungkin kata-kata, kalimat. Ini apa namanya, field 1, field 2, field 3. Kemudian di kolom terakhir ini adalah persepsi negatif 0, persepsi positif 1, gitu. Loh, kan jadi 0,1 negatif atau positif. Nah terus mau dicari hubungannya, hubungan dari apa namanya field tadi pada negatif positif. Nah maka ya harus menggunakan binary logistik. Ya. Oke, sekarang gimana mencari betanya kalau ini adalah binary? Gagal sukses.
Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oh, tak lanjutkan dulu sebelum contoh. Jika responnya Kita baru coba. 0 atau 1, jadi binary logistic regression. Karena Bernoulli. Sekarang kalau 1, 2, 3, 4 misalkan, gimana? Ini ada dua kondisi. Ini apakah 1, 2, 3, 4 ini ada makna berbeda saja atau ada urutan? Kalau berbeda saja nominal. 4 tidak lebih besar dari 1, 1 tidak lebih kecil dari 3, misalkan nominal. Misal kelas paralel. Kalau ini multivariate ini ada 4 kelas paralel. Kelas A, B, C, D. Wes nggak usah A, B, C, D. Kalau A, B, C, D itu suatu tanda tanpa nggak ada ini. Ini kelas pertama, kelas 2, kelas ketiga. Loh, itu kan hanya bedakan saja nominal. Tidak mengatakan bahwa kelas ketiga lebih pintar daripada kelas pertama, tidak. Tapi jika 3 itu nyata-nyata lebih besar daripada 1 gitu, mesti dia adalah ordinal. Sehingga kalau ini nominal logistic regression, ordinal logistic regression gitu. Coba kalau Anda melakukan clustering, ternyata contoh kemarin harus 7 ya, tugas kemarin harus 7 cluster. Itu nanti kira-kira angka 1 sampai 7 itu nominal apa ordinal? Bisa bedakan? Bisa membedakan 1, 2, 3, 4, 7? Bisa bedakan. Tapi apakah 7 lebih baik daripada 1? Enggak ngecek sampai segitu. Maka gampangan berpikirnya anggap itu adalah sebagai nominal number. Jadi nanti nominal logistic regression. Kalau saya tunjukkan di kolom terakhir tugas kemarin rating 1 itu lebih baik daripada rating 7 ya. Rating 1 itu adalah misalkan Telkom, emitennya namanya Telkom. Telkom itu kinerja rasio finansialnya lebih baik semua. Nah, itu nanti kalau dihubungkan kolom terakhir kepada 22 financial rasio seharusnya ordinal logistic regression. Ada pertanyaan? Kapan gunakan logistic regression? Jika tabel Anda tidak yakin atau Anda tidak mau ngecek apakah dia normal atau tidak. Kalau sudah Anda ketahui di situ normal, multivariate normal, ini sudah diskriminan saja gitu. Pada saat diskriminan kan tidak melibatkan pemodelan dengan respon, hanya varian kovarian dan min setiap grup. Tapi varian kovarian harus varian kovarian dari komunitas normal. Oke, ada pertanyaan? Oke, sekarang kalau nominal tadi, kalau kita punya kotak gitu, ini kan seakan-akan dibagi dua. Di sini B, di sini 1 min P. Jadilah log P 1 min P. Apa maknanya ini? P dan negasinya, kan gitu kan? P dengan non P gitu. Sekarang kalau sekarang kita punya lebih dari 2 beda, ini 2 0 ini 1 atau kebalik 1 0 terserah. Sekarang kalau kita punya gini, ada 4. Jadi 1, 2, 3, 4 nominal. Terus di sini dinamai apa? Apa P? Apa 1 min P?
Ini adalah probabilitas kalau objek itu memang nol, menjadi nol, atau mendapat skor nol, ya kan? Ini probabilitas jika mendapat skor 1. Nah sekarang kalau 4, kalau kita punya bola, ini ada 4 lubang, bola digelundungkan, masuk kemana? Nah nanti kan pertanyaannya apa? Berapa probabilitasnya masuk 1, ya kan? Berapa probabilitasnya masuk 2, sehingga ini nanti jadi nggak P1 min P, tapi ini ada P1, ada P2, ada P3, ada P4, gitu kan? Nah, sekarang kalau kita mau melakukan logistic regression, gimana kalau nominal? Ya, gampangannya berpikir, saya akan menggunakan P1 dan non P1. Kan rasio. Jadi gimana nanti jadinya? P1 dan non. Jadi model pertama nanti akan log P1 dibagi P2 tambah P3 tambah P4. Nah gini, sebelahnya sini X beta. Nah demikian juga kalau mau berpikir P2 model yang kedua, jadi log P2 dibagi sisanya P1 tambah P3 tambah P4 ini sama dengan X beta dan seterusnya. Itu jika dia adalah nominal. Gimana jika ordinal? Ordinal itu nanti akan mengacu pada model gini, logistik, plot logistik itu gini. Jadi nanti kalau ini adalah model 1, ini nanti model 2, ini nanti model 3, terus ini nanti model 4. Jadi ini kalau kita taruh gini, ini pasti 1 di sini dulu. Di sini nanti P1, P2, P3, P4. Tapi P1-nya itu adalah P1 increment. Ini adalah P1, ini adalah P2, ini adalah P3, ini adalah P4, apa? Jadi jumlahan. Ini fungsi logistiknya. Sehingga kalau kita mau memodelkan yang pertama, biasanya yang pertama itu jadi acuan, yang pertama jadi acuan, terus kemudian kedua, ketiga, keempat itu, oh biasanya ini kalau begini ini ada 5 ini, P0-nya ada di sini. Jadi 5 model kalau gambar gini, mohon maaf, ini 5 model. P0-nya itu jadi pangkat 0 nanti. Jadi kalau nanti kita bikin model pertama bukan model ke 0 ya, model acuan ke 0, model pertama P1 itu nanti adalah log dari bukan log. Jadi P pertama dibagi dengan jumlah 1 plus jumlahan semua P. Tapi P-nya dari 1. P-nya dari 1 sampai dengan K. Kalau K-nya 4. Lalu angka 1 ini apa? Angka 1 itu adalah model ke 0. Jadi model ke 0 nanti adalah 1 per penyebut ini, 1 plus jumlahan P.
Dan seterusnya nanti untuk model keempat. Nah, P1 itu apa? P1 nanti bentuknya eksponensial, nanti aja melalui proses, melalui bentuk. Ini secara logika mau membedakan model biner, model nominal, dan ordinal. Oke, contoh sekarang. Tuhan Yesus. Aku ingin buka laptop. Udah. Kenapa nggak coy? Mereka kok nggak pernah. Katanya. Iya. Pusing. Tuh, tak kirim contoh bagi yang bawa komputer langsung bisa dipraktekkan, bisa dibuka. Saya contohkan gunakan Excel dan gunakan Minitype. Ren, singkatan apa Ren? Ren, rapid, highest movement. Oke, kasusnya gini. Kalau range-nya itu diamati selama menit, misalkan 50 menit. Yang survive, sampelnya 21, survive semua, tidak ada yang mati. Kalau pengamatannya diperpanjang 150, dari 30 sampel, 29 survive, yang satu mati. Apa sih range itu? Rem itu salah satunya gini, kalau ada anak kecil tidur, coba amati, matanya pas nutup, itu hitamnya mata, itu terkadang gerak. Ya, pernah amati enggak? Gak punya bayi. Enggak usah anak kecil, kalau kos bareng sama temennya coba, kalau temennya tidur, amati, nanti lah gerak-gerak, suatu saat gerak-gerak, apa tanda apa itu? Insya Allah itu tandanya yang bersangkutan mungkin sedang mimpi, sedang menikmati apa. Nah, tapi kalau itu untuk deteksi orang sakit, itu bisa jadi ya seperti ini. Ya, mungkin orang yang apa namanya koma gitu ya. Komanya 50 menit. Terus diamati 50 menit. Komanya semakin diamati lama-lama semakin banyak yang mati gitu kan. Ya, jadi ini probability-nya, probability mati apa hidup, jadi biner. Terus, oke, ini kalau kita ngamatinya berangkat dari model Bernoulli atau binomial, nah ini ngerti apa enggak? Oke, saya udah try dulu. Kalau saya punya Bernoulli, distribusi Bernoulli, ayo ingat Anda pada saat harus terkait dengan formula, yang mestinya harus tahu bahan formula itu apa. Bernoulli, P pangkat X 1 minus P pangkat 1 minus X, gitu kan distribusi Bernoulli, di mana X adalah 0 atau 1 ya, 0 atau 1. Kalau gagal 0, berarti kalau ini gagal kan ini sukses, ini gagal, jadi pangkat 1. Kalau sukses ini 1, ini 0, pangkat 0, jadi 1 P.
Oke, kalau misalkan data kita ini data pengamatan 1, pengamatan 2, pengamatan 3, pengamatan 4, pengamatan 5, misalkan 5 dikumpulkan dapat 3. Ini saya namai Y. 1 saya namai Y 5. 0 saya namai Y 0. Nah, Y ini itu nanti jadi binomial. Sehingga saya bisa nulis ini kalau dia adalah binomial 5P 5 ini 5 gitu 5P gimana? P pangkat Y banyaknya sukses Y 1 minus P pangkat 5 min Y ya 5 nya adalah groupingnya itu di mana Y bernilai 0, 1, 2, terus sampai kapan? 3, terus 4, terus nah, statistiknya aku pakai di sini nih sampai 5 saja ya. Binomial 6 nggak ada, karena apa? Ini yang dihitung hanya sampai 5. Binomial NP biasanya ada diajari begitu, itu teori driven. Kalau data driven, kalau ini ceritanya begini harus 5 karena datanya menunjukkan 5. Sehingga ini nanti kalau di log kan berarti apa? X log P ditambah 1 minus X log 1 minus P gitu. Kalau ini di log kan jadinya Y log P ditambah apa? 5 min Y log 1 minus P. Kalau 5 nya diganti umum jadi N minus Y. Nah ini yang saya pakai menerangkan di sini. Kalau ini nanti Bernoulli, ini nanti binomial di sini. Ya ininya betul. Nah di sini apa P? Ini kan logiknya tadi, logiknya P itu proporsi probabilitas suksesnya. Logik sama dengan X beta. Jadi kalau kita manipulasi aljabar, P sama dengan ini, ya toh. Setelah ketemu P ini ya kita lakukan di sini. Ini X-nya tadi X-nya rem. Y-nya adalah harus proporsi. Jadi kalau dapat 21, ada 21 sampel semuanya hidup, probabilitasnya 1. Ya, ini loh dari sini. Kalau ini 30 yang hidup 29 per 30 dan seterusnya. Itu kita namakan Y. Responnya Y, proporsi. P-nya dengan rumus ini. P-nya ya. P-nya dengan rumus ini. Jadi ini dilibatkan karena X beta beta 0 terus dikalikan gitu, terus ini 1 plus ini. Nah ini mari kita terus lakukan. Ini jawabannya, tapi sebelumnya adalah begini. Oh, belum tak kirim ke Anda ya tadi ya? Sudah Pak. Ayo dilakukan Pak komputer. Di sini dinolkan dulu. Mencari jawaban berapa A dan B-nya. Beta 0, beta 1. Nah ini saya minta tolong solver. Data solver. Di Excel Anda ada solver enggak? Enggak, diaktifkan dulu. Diaktifkan dulu, gimana ngaktifkannya? Itu berarti apa? Selama ini Anda punya Excel yang pernah dimanfaatkan fasilitas. Dikasih fasilitas 100%, yang dipakai 20%. Ngetik, copy, paste, delete, print yang lain-lain nggak dipakai. Ayo tambahin persentasenya. Ini file, option, terus ada ke add-in. Add-in di situ ada solver.
Sudah diaktifkan aja, go. Oke. Ya. Sudah, kalau itu sudah Anda lakukan, di sini nanti muncul submenu solver. Oke, klik solver. Setelah klik solver, di sini fungsi yang dioptimasikan apa? Yang dioptimasikan ini fungsi objektifnya. Likelihood-nya itu di maksimum, dioptimumkan. Cekan KB. Maksimum likelihood itu apa tadi? Ini loh jumlah ini tadi. Software ini centangan KB. Terus untuk memaksimumkan ini silahkan cari AB yang optimal. Silahkan cari AB yang optimal diisi di situ. Jadi ini silahkan ini dioptimumkan maksimum dengan cara merubah-rubah dua itu beta 0 beta 1 itu. Sudah klik search. Beta 0 beta 1. Nah, sudah ketemu hasilnya. Jadi beta 0 sekian, beta 1 sekian, itulah model untuk binary response itu. Ada pertanyaan? Nggak percaya? Copy data ini ke Minitab. Copy data ini ke Minitab, terus kemudian yuk dianalisis di Minitab. Insya Allah sudah. Enggak membagi. Juga di itu maksudnya simpan aja. Oh ini sini. Langsung. Oke. Aku bisa. Tidak ikut disamping soalnya sampai kalau ngambil angka itu dari sini set objektif Mungkin Minitabnya tak kirimnya. Ini maksudnya L14 kamu nyari itu maksimum nggak changing variable size. Oke, Minitabnya sudah tak kirim di WA. Terus gitu. Ini sebetulnya sudah saya lakukan di nah ini di sini. Nah ini modelnya ini persis. Nah, tapi caranya gini, start regresi, so regresinya lo bisa macam-macam di sini. Ada regresi untuk logistik binary, logistik ordinal, logistik nominal. Oke, logistik binary, logistik binary. Titik ini dipilih karena datanya itu event. Terus number event yang survival. Ini P-nya total trial tadi loh 21 hidup semua, 30 hidup 29, 93 hidup 87 gitu. Continuous prediktornya adalah rand satu saja karena ini seperti ini ya. regresi ini ya. Kategori enggak ada. Hasilnya nah ini hasilnya. Kosongan. Ini modelnya 4,477 ini interseptnya. Tapi ini loh E pangkat ini ya E pangkat. Jadi probability event itu adalah ini E pangkat ini tadi yang saya katakan P1 dibagi 1 plus P. Enggak butuh. Oke, ini kalau dibandingkan Excelnya, Dibalik. nah ini Excelnya 447, oh ini 4479, ya selisih sedikit 3 digit. Yang beta 1 0072, 00722, ya beda sedikit. Ada pertanyaan? Banyak kan? Apa? Kok gak muncul? Hah? Mau ditutorialin ulang. Iya coba. Kak,
Bisa minta tolong diulangin caranya Pak. Caranya Cara apa? Binary logistic regression tadi. Yang di Minitab. Iya, gak muncul Pak datanya Pak. Ya, yang Bisa di di-share. Minitab. Jadi ke data. Oh, Datanya disiapkan tambah. kalau sama. Oh, ditambah total WP ini. Ditambah total disiapkan. Ini tidak perlu nih, ini tidak perlu. Totalnya Hanya mana? tambah ini Ini saja. sama sih. Totalnya mana? Lo kan buka sih dikira bapak enggak mah. Ini. Bukan. Oh. Artinya kalau kita gunakan ini di jumlah, nanti itu ada pilihan start regression logistic binary. Ini ada pilihan di sini. Respon in binary respon atau frekuensi format ataukah respon in event trial. Jadi nanti eventnya kita pilih event yang survive, terus trial dari 20 trial. Sudah, kemudian ini diisi covariance-nya tadi. Oh, aku tahu Ron. Itu jika satu ya, jika banyak, X-nya banyak, nanti yang di sini dimasukkan di sini aja banyak. Kalau Anda punya 22 kan, di sini misalnya 22 masukkan di sini semua. Tuh, tapi kan bukan binary, ya kan? Karena kalau paling belakang itu yang digunakan respon atau hasil Anda yang Kalau diseleksi kan. tadi. Oh iya, number of event Ya, number of is Kan dari bapak apa ya, survive sih number trial saya sih total. oh kok total Total. terus Soalnya habis rems. rems itu apa tuh Kan Iya, selection bisa. namanya. categorical Bisa predical buat. bentar Pak Kabeh ntar. categorical predictors even Yang name solver sudah keluar. solver sudah number of eventnya itu yang survive gitu terus habis gitu trialnya total semua total percobaannya Iya. terus continuous predictornya continuous predictor Coba saya lihat. Iya bener kan seharusnya. pada continuous predictornya Ramsey itu apa Ramsey sendiri Enggak muncul tadi. Masih belum 4 prom. Duh, hah? hmm? Ini loh. Semuanya Iya bener. categorical predictornya masa di 09 Iya. Oh, muncul kasih. Ini kan. link function Kayak gitu kan. 4,447 regression equation di sana Enggak ah. Oke, ini ada contoh kalau binary logistik itu di F. Kita menggunakan GLM, General Linear Model dengan family binomial. Dengan family binomial. Ini datanya. Wih, kacang. Ini datanya Tungkur ya
sakit jantung ya dan tidak. Terus kalau tidur dengkur tidak, kadang sering lalu ya. Terus kemudian Aku ya. apa namanya, dicari modelnya, ketemu modelnya, mana modelnya? Nah ini, nah ini modelnya. Intercept, terus kemudian ini covariannya. Kok bisa? Apa di komputer? Oke, ada pertanyaan? Ini buat nyimpen itu dikunci di O5 dan Oke, contoh berikutnya. Ini yang ordinal. Ini sebetulnya sebagian dari data 103 emiten yang Anda kerjakan kemarin. Tapi ini tidak saya hapus, belum saya hapus ini. Ada namanya. Kalau di sana kan emiten 1, emiten 2, emiten 3. Ini ada nama perusahaan. Terus anggap kita punya 3 saja dari 22 itu. 3 kategori financial ratio, UR, ROA, dan debt. Terus ini opininya itu sudah diketahui. Opininya adalah ini. Terus kemudian prediksi opini ini yang dari model nanti. Terus apakah berubah? Ya, ternyata berbeda. Ini berbeda bukan berarti apa namanya, kita terjemahkan seperti diskriminan analisis tadi, yang tepat berapa, yang tidak tepat berapa, bukan begitu. Ini justru kita memanfaatkan ketidaktepatan itu, kita beri arti apakah dia itu tidak tepat karena membaik atau tidak tepat karena memburuk. Jadi itu sebetulnya data proyek saya dulu 2005. Seperti kelas tadi pagi, akhirnya ini nggak jadi ditugaskan karena
nggak cukup menerangkan sedetail yang saya minta, jadi mesti nggak bisa. Ya, ini seperti pertanyaan tadi, siapa baris record mana ikut grup mana, jadi harus ada perbandingan nilai, perbandingan hasil fungsinya itu. Oke, ini tidak saya belum saya, tapi ingat saya sudah saya buatkan dalam Excel. Mungkin sebentar. Oh ya, sudah ketemu ini. Jadi ini adalah X-nya 3X, X1, X2, X3. Setiap perusahaan ini mempunyai report mengenai ROA, DER, dan QR. Terus kemudian prediksinya nanti, nah ini prediksi opini belum kita isi di sini. Jadi ada 1, 2, 3. Tak warna dulu. Jadi ratingnya ada 4, paling besar 4. Jadi seperti halnya yang saya terangkan tadi, ratingnya 4, ini ratingnya 5 nih. Kalau plotnya begini, kalau ratingnya 4 berarti di sini sampai P3 saja. Hasilnya ini adalah begini. Jadi ini kita regresikan, angka ini kita regresikan dengan ini, dengan responnya opini. Ini jadi respon, tapi responnya adalah ordinal, bahwa bisa berbandingkan, bisa tidak. Artinya 1 lebih baik dari 2 atau lebih baik dari 4 begitu, atau sebaliknya 4 lebih baik dari 3. Jadi tergantung interpretasi dari angka-angka ini. Oke, terus dapat koefisien ini dari mana? Bisa dari Minitab. Dari Minitab kita taruh di sini. Terus ini nanti dikalikan, nah, dikalikan ke sini. Prediksinya itu adalah ini dikalikan, ini plus, nah ini berbedanya dengan yang tadi. Ini loh, apa namanya, koefisiennya itu ada di sini, beta 1, beta 2, beta 3, sesuai dengan 1, 2, 3. Sedangkan ini adalah intercept untuk model 1, model 2, model 3. Jadi ini enggak tak kasih rumus di sini. Jadi angka ini adalah, karena ini model 1, adalah min 1,6 dikurangi 2 kali ini, terus dikurangi 0, ini kali yang baris ini, dikurangi 0,008 kali ini. Nanti hasilnya ini sampai 3. Sedangkan probability-nya itu ada 4. Ini adalah model pertama, kedua, ketiga, keempat. Model pertama itu berarti nanti 1/, ini semuanya. Model kedua adalah ini sebagai pembilang dibagi semuanya, begitu. Saya ini tidak tak kasih formula. Ada rumusan untuk
Oh, ini sudah saya buatkan, tapi apa namanya, dalam makro yang tidak ada keterangan seperti tadi. Jadi ini ngitung probabilitasnya. Ngitung probabilitas pertama, kedua, ketiga. Terus ini ngitung koefisien, ngitung prediksi. Ngitung prediksi. Nah, anggap ini sudah ketemu dengan persamaan tadi, ya probability tadi. Terus ini dicari probability maksimum. Maksimumnya adalah, oh ini juga ada rumusnya sih ya. Maksimumnya adalah dari sini, ya. Jadi kalau ini saya warna, nah ini berasal dari sini, berasal dari sini. Ini kolom berapa? Probability model berapa? 3. Di sini nanti tulis 3. Prediksi opininya. Terus kemudian ini, oh sama ya, sama dari sini. Cari yang tidak dari 3. Ini itu Pak. Oh ini sudah tidak ini. Ini dari 4. Ini dari 4. Ini model 4. Ya. Ini mungkin semuanya 3. Oh enggak juga. Ini 4 juga ya dari sini. Ini dari 4. Nah, setelah itu, setelah semuanya dicari prediksinya, ini dibandingkan dengan yang ini, dengan opini, dengan ini respon sebelumnya. Coba 1 dia menjadi 3. Ini berarti kalau seperti discriminant analysis apa tidak tepat, gitu kan? Tapi justru ini kita baca awalnya 1, dia 3. Kalau 3 lebih jelek, ordernya lebih jelek, berarti dia migrasi, turun dia peringkatnya. Kalau ini dari 4 asalnya 4, oh tetap dia dari periode ke periode itu tetap tidak ada pergeseran. Apa makna pergeseran? Kalau bergeser naik, bergeser turun, maknanya kalau naik dia membaik kinerja finansialnya. Seperti yang kemarin saya sampaikan di tugas mastering. Oke, targetnya kayak gini. Ada nomor itu di sana. Jadi setelah ketemu peringkatnya, ini adalah peringkat. Ya, ini peringkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini digrupkan. Peringkat yang sama itu digrupkan. Tapi ini adalah nilai responnya, nilai beta 0 sama beta 1, X1 sama beta 2, X2 itu jadi ordinat. Sehingga kalau kita lihat ini adalah mestinya grup berapa ini? 3 ya kan? Ini grup 3. Grup 3 tapi responnya di bawah grup 4, 5. Berarti ini perusahaan yang di rating 3 sebelumnya sekarang itu nilainya sangat jatuh, dan ini nanti akan bangkrut. Dan itu September Oktober 2005 itu sudah terbukti model ini bisa
deteksi dua perusahaan yang tidak boleh diperjualbelikan sahamnya. Memang diprotes saya, yang waktu itu diprotes karena berbeda dengan punyanya Provindo. Provindo masih insya Allah masih B, ya, masih B. Kan ada triple A, double A, triple B, double B, B gitu. Itu masih B, masih layak investment. Tapi ternyata dari model saya, dua perusahaan itu tidak boleh diperjualbelikan. Yang punya perusahaan ya kamu. Ya. Nah, tapi setelah audiensi ternyata videonya yang menggunakan variabel kualitatif yang tidak saya gunakan ya, untuk pemerintah. Jadi kalau ada isu apa gitu dimasukkan oleh Kopindo dalam pemerintahan. Oke, seperti yang kelas tadi pagi, saya sebetulnya minta data yang kemarin dikerjakan seperti yang sedang tampil ini. Ya, tampaknya nggak bisa tuntas saya memberi contoh karena ini tadi hitungan-hitungan ini itu formulanya hilang. Ya formulanya ini ada formulanya ini. Tak kasih contoh 3 gitu maksud saya. Tak kasih contoh 3 nanti develop jadi 22. Ini nanti kalau 22 model ada 7 grup kan tadi, ini akan kelihatan 6 di sini, baru di sini 22. Jadi 28 baris koefisiennya. Terus diplot, yang diplot itu, nah ini yang diplot itu adalah ratingnya digrupkan dan nanti di sort gitu di 4 biar ngumpul di 4 terus kemudian di plotkan sehingga nanti ada grup ini grup 1 hanya 1 emiten, ini grup 2 berapa ini emitennya sekian ini dan seterusnya, dan mesti bentuknya itu adalah menurut begini. Dan insya Allah ini program saya masih digunakan sekarang di install di BEI. Jadi ini masih ini seperti clustering begitu, tapi datanya dinamis. Jadi setiap ada periode report audit internal, audit eksternal itu akan dimasukkan jadi input pengawasan di pasar modal. Oke, jadi tugasnya satu saja. Data yang kemarin lakukan diskriminan terus dicek. Apakah Anda mau gunakan hasil clusteringnya 7 lebih dari 91 untuk gunakan. Digunakan untuk mengecek ketepatannya. Kemarin Anda menggunakan apa? Setelah 7 itu, apakah menggunakan Euclid single, apakah menggunakan Euclid complete dan lain-lain, yang mana saja. Nanti kalau ada anggota dari 7 itu ternyata ada anggotanya hanya 1, ada nggak yang anggotanya 1? Ada. Nah, harus dirubah, itu mesti tidak bisa diskriminannya. Kalau hanya 1 member di dalam grupnya mesti tidak bisa. Ya, itu nanti sama halnya. Kalau hanya 1 member terus Anda lakukan logistic regression, itu mesti akan ketepatannya akan rendah. Oke, ada pertanyaan? Paling nggak logistik binary sudah saya jalan. Ya, sudah ada contohnya. Bisa jadi binary itu lebih banyak case-nya. Apa? Itu sebagian single komputer.
beli itu nggak bisa dipakai. Gimana ya? Kan custom buat bagi orang sampai 2 3. Aku lali tak bagi sih. Sudah Kita kesedih loh. Oke, Sama bapak itu. harusnya 2 toh. Christian Nathan Aku nggak tak satu. Lupa.